Oke, ini video pengetesan Biante ya. Ini belum Sky Active. Kita modul kunci udah kilas. Kita tes hidup dulu. Ya, ini kontak on. Ya, kita tunjukin sekarang bahwa mobil hidup normal ya. Oke. Nah, kita pakai tipe scanner ini IM508 ya. 508. Sekarang kita matiin dulu, diagnosis. Ya, kita kontak on Asia. Kita pilih ke Mazda. Nah, ini automatic selection ya. Nah, ini read. Nah, ini nomor rangka kita 1214. Ini kalau ECU-nya asli, bacaan dia dari scanner sama yang di pintu pasti sama. Ya, 1214. Nah, kita decoding dulu. Nah, anehnya kalau scanner ini di menu immobilizer dia nggak bisa decoding. Kita tunggu dulu ini. Nah, ini udah selesai decodingnya, dia otomatis ketahuan mobilnya adalah Biante 2000 Matic, terus nomor rangkanya juga. Oke, pencet yes. Ini stability control belum ada. Ini kilas udah ada. Oke, di sini kita pilih menu diagnosis. Di sini saya pengen kasih lihat sistem keseluruhan yang ada di mobil Biante ini ya. Nah, ini kita masuk ke RKE, remote keyless entry. Ini kalau kita read, kalau mobilnya normal, dia pasti no fault di sini. Nah, apa yang terjadi kalau modul RKE ini kita ganti dari modul lain? RKE ini fungsinya adalah ke ini, ke remote ya, ke remote. Ya, ini kalau posisi off, kita, nah ini ke remote. RKE nyambung ke remote, tapi RKE ini harus sinkron juga ke modul ini, modul setir. Kalau dia RKE-nya ini kita ganti punya modul lain, ya, ganti modul lain, dan dia nggak sinkron dengan modul ini, power steering, dia nggak akan bisa kontak on. Nah, modul lainnya, sistem lainnya adalah dari ECU. Jadi 4 itu harus sinkron. Kunci, modul kecil, sama ini, power steering, sama ECU. 4 itu harus sinkron. Nah, sekarang kita mau praktek untuk pergantian ECU. Jadi ketiga sistem tadi itu sinkron, hanya ECU aja yang kita ganti. Ya. Ini kita ada komplainan dari atas nama Pak Tatang. Ya, ini modul kecilnya yang saya bilang, ini nyambung, ini modul remote keyless entry tadi. Ini kuncinya. Nah, yang enggak ada di sini adalah modul yang power steering itu. Tapi nggak masalah, kita coba praktekin untuk pergantian ini. Nah, ini atas nama Pak Tatang. Segel juga masih utuh ya. Ini kan komplainan. Segel masih utuh. Ini juga segel masih utuh. Nah, jadi kita simulasikan ketiga sistem yang ada di mobil ini sinkron semua. Hanya ECU aja yang sekarang nggak sinkron. Oke, ECU sudah diganti. Kita harus simulasikan ini karena ternyata data ECU yang Pak Tatang itu pun tidak sesuai dengan
mobil Pak Tatang di sana. Jadi kita keluar dulu dari sini. Kita buktikan dulu bahwa ECU ini memang tidak sesuai ya. Ini kontak on. Kontak on. Di sini kita pilih automatic selection. Ini VIN yang tadi saya punya. Sekarang kita read ulang. Read. Nah, ini udah berbeda dengan mobil saya di sini, dan ini pun berbeda juga dengan STNK-nya Pak Tatang. Jadi ini ECU ya bisa kita bilang ECU yang nggak dikenal oleh mobil saya dan mobil Pak Tatang juga. Nah, gimana caranya kita hidupin ECU yang nggak dikenal ini ke mobil saya maupun mobil Pak Tatang? Nah, di sini ini kalau kita lanjut nge-scan tadi, DTC-nya akan seperti ini. Kita skip saja ya bagian itu. DTC-nya akan muncul 2 biji. Seperti ini. Seperti ini. Ini nomor rangkanya. Nomor rangka yang terdaftar di ECU yang nggak dikenal itu ya. Speknya juga sama, tetap Biante 2000. Nah, dia akan ada DTC di bagian PCM 1 dan remote keyless entry 1. Isinya adalah dari PCM theft detected, dari RKE keluar patch data mismatch. Nah, ini kita coba untuk sinkronisasi. Caranya adalah pertama kita keluar dulu. Nah, di bagian awal ini kita pilih IMO. Asia, Mazda. Nah, kalau kita auto selection di menu IMO ini untuk read VIN bisa. Tapi untuk decodingnya dia nggak bisa. Nah, decoding dia bilang nggak bisa. Nah, kita harus masuk ke mode manual. Nah, mode manual ini pun tidak ada tipe Biante. Jadi ada dari beberapa daerah, bisa kita pilih General, Europe. Nah, kita masuk ke spek Jepang. Nah, di sini nggak ada Biante, tidak ada pilihan Biante. Tapi nggak masalah, kita masuk ke yang MPV. Pilih tahun yang ini. Oke, kita pilih Smart Key. Ya, ini sebelum kita praktekkan bisa dilihat ya, ini ECU sudah diganti. Ya kan, VIN juga udah berubah. Di sini lampu jadi kedip-kedip. Oke. Dan ketika kita start ya, kosong ya, semua lampu jadi mati tadi. Nah, seperti ini, kosong. Nah, sekarang kita jalanin prosedurnya, nanti kita lihat afternya. Ini pilih yes. Nah, di sini kita pilih IMO status scan. Nah, di IMO status scan ini akan ada 2 sistem ini. Ada faultnya satu-satu yang tadi kan, theft detected sama yang patch. Nah, kita pilih yang ini, IMO learning. Kalau kita pengen daftarin kunci ini ke modul kecil, kita jalanin yang ini, all key loss. Setelah itu udah bisa nyambung, cara ngeceknya ya remote kita bisa tes, ya kan. Tapi kalau ini nge-learning ECU ke 3 sistem yang ada di mobil ini, modul setir, modul kecil sama kunci, caranya adalah kita ke IMO learning, keyless system. Nah, kita jalanin. Nah, di sini ada buku, kita bisa baca bukunya. Nah, dia ada penjelasan dari semua tombol yang ada ini, pilihannya dia ada penjelasannya. Nah, di sini ada parameter reset. You should only perform this procedure if you have replaced either the PCM atau patch on this vehicle. Jadi lu bisa ngejalanin prosedur ini kalau khususnya kalau lu ganti PCM atau ganti patch. Nah, kita kan ganti PCM-nya. Jadi kita boleh jalanin prosedur parameter reset ini. Oke. Saya jauhin kameranya biar kelihatan ya. Lampu ini masih kedip-kedip. Ya. Kita jalanin prosedur reset. Dia warning lagi, you should only perform ini. Oke. Learning successfully complete. Oke. Oke, sudah. Nah, ini dia masih kedip-kedip ya. Kita kontak off. Kontak on sekali lagi. Nah, udah mati. Sudah mati. Di sini pun di scan.
ya. Ketika kita di sini masih ada ya voltnya ya, satu-satu ya, kita erase dulu. Kita erase, udah pass no fault. Dari ECM pun juga udah pass no fault. Kita offin sekali lagi, onin sekali lagi. Dia lampunya mati. Kita baca ulang aja sekali. Bagus ya, pass no fault ya. Kita bisa nyalain mobil. Sudah hidup. Oke, begitu caranya. Saya nggak bisa praktekin dengan satu set yang di sana, sebab nggak ada modul yang ini. Kalau nggak ada modul yang ini, ketika saya pasang modul kecil itu, remote jadi bisa fungsi. Tapi saya nggak bisa kontak on pakai kompor ini. Saya harus emergency key, pakai emergency key baru dia bisa kontak on. Dan di sini pun nanti ada dari modul tadi itu RKE akan ada DTC mengarah ke ini. Data ke sini nggak sinkron dia bilang. Gitu ya. Ciu Patatang. Nah, oke, sekarang apa yang terjadi kalau kita pasang modulnya Pak Tatang punya ya? Nah, ini sekarang pakai remote saya. Kunci, buka. Nah, copot Om modulnya. Oke, kita pasang sekarang modulnya Pak Tatang punya. Ya. Oke, udah. Nah, ada tamu. Pakai remote saya jadi nggak bisa. Ya, remote saya jadi nggak bisa. Tapi remote Pak Tatang dua-duanya bisa. Oke. Nah, tapi nggak bisa kontak. Tapi dia nggak bisa dikontak karena si modul ini kunci dengan modul itu. Ini ECU masih pakai ECU Pak Tatang tadi yang kita tes ya. Sama si ini nggak sinkron. Jadi kalau kita scan di sini, karena belum on. Kalau ini coba kita kontak on ya, nggak bisa dia, nggak mau. Nah, ini harus kita buka dulu. Ini harus pakai emergency key-nya. Pakai emergency key. Mau kontak on tapi jadi kedip-kedip ya. Sini kita ulang scan. Nah, dia keluar di sini. Sini jelasan program. Ini PEPS, power steering punya modul. Kalau mau lihat DTC-nya yang sebelah, harus masuk ke mode yang diagnostik, bukan mode IMO yang ini. Nah, dia keluarnya akan pasti ini. SSCD ID mismatch, Smart Steering Column Device. Jadi kalau modul itu modul kecil tadi itu nggak sinkron dengan ini, pertama nggak akan bisa dikontak, kedua yang nggak bisa hidup juga mobil, dan lampunya akan kedip-kedip gitu ya. Jadi pastiin 3 sistem ini udah oke, baru bisa jalanin prosedur tadi ganti ECU. Sekian, terima kasih.